Tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis atau KKJ, Dewan Pers menduga kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu beserta keluarganya berkaitan dengan berita yang sedang diliput oleh korban. Korban disebut sempat bertemu dengan oknum anggota TNI sebelum kejadian. Teka-teki penyebab kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu bersama keluarganya di kawasan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Dari hasil penelusuran tim pencari fakta Komisi Keselamatan Jurnalis Dewan Pers, ditemukan dugaan pembakaran rumah yang menyebabkan tewasnya 4 orang dalam satu keluarga itu. Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menyatakan korban sempat menyampaikan kekhawatiran soal pemberitaan adanya anggota aparat dalam pengelolaan lapak judi yang ada di wilayah Karo, Sumatera Utara. Kuat dugaan kebakaran yang menimpa wartawan Riko dan keluarganya merupakan aksi balas dendam. Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sempurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Yang keempat, Dewan Pers sangat menyesalkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa tersebut. Ada 2 versi yang berbeda atas kejadian ini, di mana versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum tersebut. Sedangkan versi yang lain menyebutkan bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceran bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan DPR akan ikut menelusuri kematian wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Habib meminta pihak keluarga untuk datang ke DPR menyampaikan langsung kesaksian serta informasi yang diketahui keluarga korban. Kita mau cek dulu relevansinya, apakah benar ada kaitannya dengan pemberitaan, dengan kerja-kerjanya. Maka kami akan berkoordinasi, kami akan minta keterangan juga ke rekan-rekan kami di Polda Sumatera Utara terkait hal tersebut. Akan kami telusuri dan kami juga menunggu informasi dari masyarakat. Ini ada banyak waktu untuk RDPO. Ya, jadi teman-teman juga tolong disampaikan kepada keluarga korban bagaimana caranya, misalnya apabila memungkinkan RDPO dengan kami di sini, kami tunggu. Untuk memastikan rangkaian penyidikan sesuai prosedur, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meninjau langsung lokasi kebakaran di wilayah Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Kompolnas masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Sementara Polda Sumut terus mengumpulkan bukti dan kesaksian warga. Proses terkait dengan otopsi juga sudah dilakukan. Penyebab kematian karena terbakar. Kemudian otopsi yang sebelumnya yang sebelumnya ada isu terkait dengan istrinya hamil, ya. Itu hasil otopsi ternyata mengalami penyakit kista. Itu juga sudah dilakukan, hasil otopsinya sudah keluar dan kita nunggu hasil otopsi secara utuh dari laboratorium forensik, kemudian Rumah Sakit Bayangkara, dan proses penyidikan atau penyelidikan yang saat ini masih berjalan. Tidak hanya keluarga korban, elemen masyarakat dan rekan jurnalis almarhum Riko Sempurna Pasaribu berharap agar kejadian ini diungkap secara tuntas dan transparan. Dari Kabupaten Karo dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Penyelidikan polisi dinanti publik agar misteri penyebab kematian jurnalis Tribrata TV Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya bisa diungkap. Bagaimana langkah Polri hingga saat ini? Benarkah oknum TNI terlibat? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto serta Ketua Dewan Pers Nini Rahayu. Selamat malam Ibu Nini. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Baik.
Sambil menunggu sambungan dengan Pak Beni, saya langsung ke Anda, Ibu Nini. Sejauh ini bagaimana Dewan Pers menyoroti penyelidikan yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap secara tuntas dari kasus ini, Bu? Ya, sebagaimana rilis dan konferensi pers yang kami lakukan 2 hari lalu, kami menunggu aparat kepolisian untuk melakukan investigasi ya, terutama menanti hasil uji forensik ya terhadap kondisi korban, karena memang ada 2 pendapat ya dari hasil verifikasi yang kita lakukan. Memang memperlihatkan ada indikasi intimidasi kepada korban sebelum kejadian kebakaran tersebut, dan ketakutan yang dialami korban karena pemberitaan. Tetapi ada versi lain yang menyebutkan kebakaran itu akibat dari bensin yang memang keluarga tersebut menjual gitu ya. Nah, untuk memastikan kebenaran itu salah satunya adalah kita menunggu dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tim Lab 4 terutama. Baik. Nah, selain itu kita juga meminta kepada Komnas HAM ya, yang besok kita mulai koordinasi. 2 hari ini kita terus-menerus berkomunikasi juga kepada Komnas HAM untuk membuat tim investigasi secara independen untuk melihat peristiwa ini ya dari perspektif kawan-kawan dari Komnas HAM gitu. Oke, jadi 2 versi dari Dewan Pers, bahwa yang pertama kemungkinan ada indikasi oknum aparat terlibat, yang kedua memang ada ceceran bensin begitu ya di rumah korban, seperti itu Bu Nini? Iya, nah 2 ini yang perlu kita pastikan ya. Nah ini tentu aparat keamanan ya yang paling aparat keamanan dari kepolisian ya yang paling memiliki keahlian, terutama dari Lab 4 ya. Baik. Nanti kita akan membahas hal itu lebih jauh lagi tentunya dengan bergabungnya Pak Beni Mamoto. Di segmen selanjutnya kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, sudah bergabung Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, jadi apa hasil dari pemantauan yang dilakukan Kompolnas langsung ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara untuk mengusut penyebab kematian Riko Pasaribu? Ya, yang pertama kehadiran kami ke sana adalah dalam rangka melakukan supervisi untuk mengecek apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan itu sesuai dengan SOP, kemudian hasilnya sampai di mana, dan untuk lebih lengkap lagi kami juga hadir di TKP untuk melihat suasana di sana. Jadi saat ini pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan, sudah 15 lebih lah saksi diperiksa, baik saksi sebelum kejadian, pada saat kejadian maupun setelah kejadian. Termasuk saksi tetangganya, kemudian juga dari pihak keluarga. Rekan dia juga sudah diperiksa. Nah, untuk saat ini kita semua masih menunggu hasil dari Bitlab 4 yang melakukan olah TKP, mengambil sampel debu di TKP. Ini sedang kita tunggu hasilnya. Dan nanti pada saatnya tentunya akan dirilis atau disampaikan ke publik. Nah, kemudian dari Bapak Kapolda sendiri dalam rangka lebih mengoptimalkan, maka Pak Kapolda membuka posko aduan, dan diharapkan apabila ada masyarakat yang punya informasi, data berupa foto atau video, hal-hal yang menyangkut yang ada kaitannya dengan peristiwa ini, dipersilahkan untuk menyampaikan ke posko aduan. Nanti pasti akan ditindaklanjuti.
Baik, jadi tepatnya Pak Beni, pengawasan yang akan dilakukan Kompolnas ke depan ini nanti seperti apa dalam penyelidikan kasus ini? Karena kan Kapus Pen TNI juga melakukan penyelidikan soal dugaan keterlibatan prajurit TNI, Pak Beni. Betul, jadi kami akan mengawal terus tahap demi tahap yang dilakukan. Nanti progresnya bagaimana, ini kami ikuti terus. Kemudian nanti arahnya kemana. Karena dalam hal penyelidikan kasus seperti ini, semua kemungkinan harus dalami. Informasi yang berkembang publik harus didalami, apa yang mendukung, kesaksian yang mendukung, bukti yang mendukung tentang kemungkinan satu motif. Nah, oleh sebab itu partisipasi publik menjadi penting. Kita yakin bahwa teman-teman dari rekan-rekan dari media, karena sudah memang tugasnya ya, dalam rangka untuk menulis suatu berita kan mereka juga melakukan investigasi, pengumpulan data informasi, mewawancara masyarakat. Nah ini saya yakin kontribusi dari rekan-rekan media ini akan sangat besar Ya, untuk nanti baik. mempercepat proses. Oke. Karena dari Dewan Pers ini kan ada dua versi. Yang pertama ada keterlibatan oknum aparat begitu. Yang kedua karena memang ada ceceran bensin di sekitar rumah korban. Apakah Kompolnas mencium ada indikasi lain atau versi lain? Kami tentunya harus menunggu berdasarkan nanti hasil pemeriksaan lapor ya. Kan kita berangkat dari penanganan secara scientific crime investigation. Jadi memang di rumah almarhum di sana jualan pertalite, kemudian juga tabung gas karena ditemukan di TKP, ada beberapa tabung di sana. Suara ledakan itu juga dari tabung itu, artinya bukan tabung yang meledak, tetapi dari tempat keluarnya gas itulah yang karena tekanannya tinggi, karena panas, maka muncul bunyi seperti ledakan. Baik. Kemudian Baik. saksi juga ada melihat mendengar bahwa korban waktu itu ketuk pintu, kemudian minta dibukakan pintu ketika pulang malam hari. Baik, kita tentunya akan terus mengawal seperti apa penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke depan. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam. Pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.